Oke, selamat pagi. Pada video pagi ini, perkenalkan nama saya Haru Wahyudin. Saya dari UT Jakarta, S1 Sistem Informasi. Video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah basis data, yaitu membuat database, membuat tabel, dan membuat SQL query. Oke, langsung saja ke SQL online ya. Saya di sini menggunakan SQL online. Oke, di sini saya nanti akan membuat table, kemudian nanti membuat query-nya sesuai dengan tugas 2 yang diberikan. Nah, di sini saya menggunakan versi demo ya, rekan-rekan. Jadi saya akan menggunakan versi demo di mana nanti di versi demo ini tidak bisa langsung meng-create database, tetapi bisa langsung meng-create table. Nah, langsung saja kita akan membuat table yang pertama, yaitu table pasien ya, sesuai di tugas 2. Jadi ini query-nya langsung saya masukkan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita meng-create table pasien dengan ID pasien sebagai primary key. Kemudian ada nama pasien dengan tipe varchar sepanjang 30 karakter. Kemudian alamat pasien tipenya varchar sepanjang 100 karakter, jenis kelamin, kemudian penyakit dan nomor HP. Oke, ini langsung kita running. Nah, bisa dilihat di sini tabelnya sudah terbentuk ya. Oke, kemudian setelah tabel pasien, kita akan buat tabel berikutnya. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Kemudian tabel administrator. Untuk query-nya hampir sama, cuma di sini hanya ada kurang 3 ya, ID admin, nama admin, sama waktu jaga. Oke, administrator sudah jadi. Setelah itu kita buat tabel dokter. Oke, sudah jadi. Lanjut ke tabel dokter admin. Oke, tabel dokter admin sudah jadi. Lanjut lagi ke tabel pasien dokter. Lanjut lagi ke tabel daftar. Oke, sudah jadi. Kemudian setelah jadi, kita coba contohkan untuk mengisi tabel pasien ya. Salah satu contohnya, kita masukkan data gitu, kita insert datanya seperti ini. Jadi nanti di sini ada pasien, kita misalkan Joko Widodo sesuai contoh di tugas 2, alamatnya Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta, jenis kelaminnya 1. Oke. Nah, setelah kita insert, kita pastikan dulu apakah sudah benar-benar masuk, yaitu dengan cara query select all from tabelnya adalah pasien. Nah, sudah masuk ya, teman-teman. Jadi kita masukkan ini Joko Widodo, alamatnya, jenis kelamin, nah tadi penyakit dan nomor HP belum kita isi, makanya di sini 0. Oke, lanjut lagi. Kita coba masukkan nama pasien lain ya. ID yang kedua, misalkan kita masukkan sesuai contoh Susilo.
Susilo. Alamatnya Jalan Pungkur nomor 4 Jakarta. Jalan Pungkur nomor 4 Jakarta. Jenis kelamin 1. Oke. Oke, sudah jadi. Nah, coba kita pastikan lebih dahulu ya, teman-teman. Apakah sudah jadi ada 2 pasien yang masuk di tabel pasien. Oke, sudah ya, masuk. Nah, biar lebih bervariasi, ini baru yang jenis kelamin laki-laki ya, 1 ya. Kita coba masukkan lagi. Contohnya 3, kita masukkan. Misalkan contohnya Poppy. Oke, Poppy itu Jalan Mawar nomor 1 Bekasi. Jenis kelamin perempuan itu 2. Oke, lanjut lagi kita bikin 5 contoh ya. Ini contoh keempat, bunga ya di Jalan Merdeka Jakarta. Oke. Nah, oh, tadi udah masuk berarti ya. Coba kita pastikan dulu. Ya, sudah masuk. Jadi untuk primary key ini, ID pasien ini kan termasuk primary key. Apabila ada yang sama, dia pasti bakal error. Jadi ini unik atau ID pasien ini, primary key ini nggak boleh ada yang sama ya. Jadi kita masukin 2 kali, dia error. Oke, kita lanjut yang contoh terakhir. Ada 5. Mirna, alamatnya di Jalan Jakarta nomor 23. Jakarta 23. Oke. Sudah. Nah, ini sudah 5 contoh ya buat kita nanti coba query join dan segala macamnya. Lanjut, kita akan membuat menampilkan select bersyarat ya. Contoh untuk select bersyarat ini, jadi kita mau menampilkan di tabel pasien tapi dengan kondisi misalnya jenis kelamin itu kita coba 1 ya. Nah, itu jadi yang jumlah pasien laki-laki ada 2 di sini, yaitu Joko Widodo dan Susilo. Kalau kita coba masukkan 2 di sini, maka akan tampil yang jenis kelaminnya kodenya 2 atau perempuan. Ada 3 ya, Poppy, Bunga, Mirna. Gitu. Jadi untuk dengan kondisi kita akan menggunakan where kondisi yang dimau itu kolomnya apa yang kita gunakan dan value-nya apa gitu. Jadi untuk menampilkan informasi dalam suatu table kita bisa dengan kondisi tertentu kita bisa menggunakan query where ditambahkan dengan field-nya apa dan value-nya apa. Oke. Kemudian kita akan coba join, namun kita isikan dulu ya contoh tabel yang mau kita join, yaitu kita akan buat contoh untuk tabel pasien dokter dan dokter ya. Oke, kita coba insert pasien dokter, kita coba dari sini aja. Kita coba masukkan pasien dokter itu tadi adalah pasien dokter.
masukkan ID tabelnya, kemudian ID dokter, oke. Jadi untuk pasien dokter, kita mau masukkan contoh ini ya, contoh datanya. Di sini coba kita masukkan ID dokternya itu kita bilang satu ya, ID dokter. Oke, kita contohkan ini satu. Kemudian di dalam ID pasien dokter ada ID pasien. Nah, ID pasien ini kita masukkan yang ada di sini ya, sebagai karena ini salah satu penghubung atau primary key antara tabel pasien dokter dengan tabel pasien. Oke, jadi kita contohkan di sini. Ambil contoh 3 atau satu dulu urutan. Kemudian di dalam pasien dokter tadi ada ID pasien sudah, waktu periksa. Nah, waktu periksa ini kita buat tanggal ya, date itu ya. Kita buat di sini misalkan 2025 Januari 1. Oke, satu lagi resep. Nah, resep ini kan archer ya. Ya nanti kita misalkan isinya obat. Ini kita buat misal dulu ya, misalkan obat satu. Oke, kita coba dulu. Berhasil. Oke, nah kita coba pastikan dulu kalau sudah masuk. Oke, sudah masuk ya. Jadi dokter gini sakit mana. Kemudian kita buat lagi yang kedua nih. Jadi dokternya misalkan kita buat baru, pasiennya kedua juga, tanggal periksanya kita misalkan tanggal 17, obat sakit kepala misalnya. Ini kita coba cek lagi.
proses ya teman-teman. Oke, mungkin nanti kita sambil coba query join ya. Kita coba joinkan dengan table. Nah, ini udah tampil. Nah, kita coba joinkan dengan table pasien ya. Nah, kita coba buat seperti ini dulu. Kita buat alias ya. Pasien itu kita aliaskan P. Oke. Kemudian, nah, setiap pemanggilan table, sorry, masuk saya kolom, pastikan diberikan isian. Nah, kita mau coba lihat kolom apa saja nih. Misalkan ID pasien, oke. P ini mewakili table pasien ya, kan. Kemudian nama pasien. Nah, kita coba perlu alamat juga ya. Nah, kita join ke table pasien dokter ya. Kita singkat inisialnya PD. Nah, dalam join ini kita mesti tahu nih primary key yang kita pakai itu apa. Tadi di sini sudah dibuat ya ID pasien. Nah, kita sama-sama joinkan ke ID pasien yang ada di table pasien dokter. Oke, sehingga sama nih. Nah, informasi apa yang mau ditampilkan di pasien dokter tadi? Ada waktu periksa, ada resep mungkin sama tanggal waktu periksa sudah per resep ID dokter. Nah, coba ini kita jalankan. Nah, jadi di sini sudah mulai tampil ya. Kenapa ini hanya muncul dua, teman-teman? Jadi untuk query join ini adalah penggabungan atau di lookup kalau di Excel mungkin ya, antara table pasien dan pasien dokter. Di mana tadi kita hanya baru masukkan dua data ya di pasien dokter, sehingga yang bakal muncul hanyalah dua baris data ini. Nah, tadi si Joko Widodo dengan ID pasien 1 dan 2, Susilo dengan 2, itu sudah kita input. Yang tadi di depan sebelumnya, waktu periksanya, resep obat apa, itu udah di input. Itu ya. Oke. Nah, beda halnya kalau kita menggunakan nanti web join. Hasilnya akan seperti ini. Nah, semua yang ada di table pasien ini akan ditampilkan. Kan tetapi untuk informasi yang belum ada di table pasien dokter itu tidak akan muncul atau nol gitu ya. Jadi untuk perbedaan join dengan left join itu seperti itu. Jadi left join akan memunculkan semua data-data yang ada di tabel awal di pasien, kemudian akan memunculkan informasi yang jika ada ID primary key yang sama akan dimunculkan, namun jika di dalam tabel pasien ini tidak dimunculkan atau tidak ada informasi terkait ID pasien ini, itu tidak akan dimunculkan atau dibuat nol gitu. Jadi kesimpulan saya untuk setiap table pada SQL itu mesti punya primary key ya. Nah, primary key ini untuk menghubungkan satu table dengan satu table lainnya. Contoh kayak tadi
pasien itu kan tidak ada informasi dia kapan waktu periksa, kapan siapa dokternya. Mungkin nanti bisa lebih lanjut di ID ini hanya baru bentuk ID dokter. Mungkin nanti kita bisa bikinkan di table dokter nama dokternya gitu, siapa. Nah, secara singkat, jadi untuk setiap table pasti punya primary key-nya untuk menghubungkan informasi di table-table lain. Gitu. Jadi mungkin dari saya cukup. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.